My channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik semua, moodnya lagi baik-baik semua karena market kemarin lumayan hijau. Oke, dan ya pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin hari ini, kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian prediksinya ke depan seperti apa. Dan hari ini banyak sekali data-data yang pengen saya share untuk teman-teman semua supaya teman-teman mempunyai mental yang lebih kuat lagi untuk hold. Oke, jadi langsung saja kita mulai sekarang videonya, let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu ada di angka 2,26 triliun dolar, dan itu adalah kenaikan sebesar 2,94% dibandingkan hari sebelumnya. Bitcoin sendiri masih stay di 50.078 dolar, naik 2%. Ethereum setelah kemarin sempat nyentuh ke 4.000, kembali turun sedikit ke 3.924, naik 3,76%. Cardano 2,95 dolar, naik 0,2%. Binance 489 dolar, naik 1,17%. XRP 1,28 dolar, naik 2%. Solana masih naik terus ya, gila, ke 149 dolar, naiknya 10% hari ini. Dogecoin naik sedikit 0,29 dolar, dan kemudian Polkadot naik 3%, 33,41 dolar. Uniswap sedikit terkoreksi 2% ke 28,73 karena ya ada berita lah ya soal Uniswap lagi diinvestigasi oleh SEC. Ya, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin untuk memulai analisa teknikalnya. Kita mulai dari daily chart terlebih dahulu guys. Nah, seperti yang teman-teman bisa perhatikan, setelah kemarin kita sempat breakout dari high sebelumnya di sini, oke, kita kembali ke reject sedikit ke bawah karena saya kemarin juga udah infokan di grup ya bahwa bukan di grup sih, tapi di VIP kayaknya, bahwa 50 sampai 51 itu adalah masih area resistance. Jadi selama kita masih bermain di bawah 51, oke, jadi selama kita belum mampu close di atas 51, intinya kita harus break sampai minimal 52 lah menurut saya, 52 atau 53. Dari sana kita baru bisa mungkin expect 50.000 ini akan bisa kita jadikan sebagai area support. Oke, jadi untuk sementara kita masih menjadikan ini sebagai area resistance, jadi kita masih tertahan. Sudah 3 kali kita mencoba untuk break dari sini. Oke, dan ya hari ini percobaan ketiga kemungkinan, jadi semoga hari ini kita mampu break sampai ke area berikutnya di sekitar 53 ribuan. Dan dari sini kalau kita konsolidasi lagi, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk ikutan masuk, dan mungkin next target udah ada di sekitar 58. Habis 58 ke all time high lagi pastinya. Oke, dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di 4-hour chart, memang sih gimana ya, teman-teman perhatikan ini bearish divergence-nya masih terus berlangsung sih ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ini udah terjadi dari bulan Juli sampai sekarang. Kita terus merangkak naik, dan ini indikator MACD-nya malah semakin turun. Dan menurut saya sebenarnya ya secara indikator ini bukanlah sebuah hal yang baik, tetapi mudah-mudahan ketika nanti kita break dari 51 ini, kita akan melihat momentum yang kuat ke atas. Jika kita melihat momentum yang kuat ke atas, maka kemungkinan kita akan membuat semacam break dari sini. Oke, dari sini, dan akan membuat divergence ini tidak valid lagi. Oke, jadi ya mudah-mudahan itu bisa terjadi mungkin hari ini atau besok ya kan. Kalau teman-teman zoom in lagi ke 15 minute chart, oke, untuk ngelihat lebih detail ke dalam. Nah, kemarin kita sempat down lagi sedikit ketika orang-orang udah teriak double top kan di sini. Double top bang, double top. Ya, kemudian kita memang terreject sedikit. Oke, kita tembus dari neckline-nya, kemudian kita retest ke trendline falling wedge di sini.
Oke, kemudian kita langsung ke reject lagi ke atas dan kita membuat semacam V-shape recovery. Oke, teman-teman mau bilang V-shape recovery boleh, mau bilang ini inverse head and shoulder juga boleh, ya kan, terserah yang mana aja, terserah teman-teman sukanya yang mana gitu kan. Dan sekarang kita masih tertahan di sekitaran area ini, tetapi menurut saya secara price action belum ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk outlooknya, selama kita bertahan di atas trendline ini, maka belum ada indikasi yang bearish gitu ya. Kalau misalnya kita pun masih turun ke sini, ya ini hanya untuk konsolidasi saja menurut saya. Tapi malah kalau di 15 minute chart kita kelihatan udah ya cukup siap untuk kembali naik lagi. Dan di sini ada semacam trendline kecil lah ya di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Kalau misalnya teman-teman pengen scalping, bisa jadi di area sini adalah area yang baik kan. Dan untuk sementara kita masih tertahan. Kalau misalnya teman-teman tarik Fibo di sini, ini tertahan di 0,5 dan area trendline ini adalah di 0,618 juga. Jadi ini merupakan area yang bagus menurut saya kalau teman-teman pengen scalping. Tapi kalau tidak dapat ketinggalan kereta ya sudah, apa boleh buat kan. Kita harus mencari setup berikutnya. Tapi yang pasti kita sekarang perlu sesegera mungkin untuk break dari area ini dan menuju ke area 53-an ribu. Dan saya masih cukup optimis karena saya juga di back oleh beberapa data on-chain yang nanti akan saya berikan ke teman-teman. Tapi sekarang kita masuk dulu ke berita, di mana dikatakan di sini shop.com now accept Bitcoin payments after partnership with BitPay. Jadi ada sebuah e-commerce portal yang sudah menawarkan pembayaran melalui Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Bayangin, Dogecoin sekarang juga dijadikan alat pembayaran guys. Jadi kalian jangan underestimate Dogecoin ya. Jadi pelan-pelan sepertinya Dogecoin udah mulai mempunyai utility atau kegunaan gitu ya. Buktinya sekarang dia bisa dijadikan alat pembayaran. Dan seperti kemarin juga banyak sekali rumor yang dari yang bilang Vitalik Buterin juga lagi kerjasama dengan developernya Dogecoin dan lain-lain, yang membuat saya berpikir bahwa memang sepertinya Dogecoin masih berpeluang gitu ya untuk kembali menembus all time high karena backingannya cukup banyak gitu guys ya. Dan ini terbukti juga salah satunya udah bisa dijadikan alat pembayaran di yang namanya shop.com. Jadi sekarang di mana-mana udah mulai gitu ya. Retail juga udah pada mulai pengen mencoba untuk menerima pembayaran melalui kripto, dan itu ya hal yang positif untuk kita para investor kripto karena semakin diadopsi maka investor yang baru akan semakin banyak masuk ke sini ya. Dan ya ini adalah data on-chain yang pengen saya share ke teman-teman. Ya ini cukup banyak ya sebenarnya, cuman mungkin saya ambil beberapa yang cukup penting dan saya ringkas-ringkas saja supaya teman-teman nggak bosan ngelihat datanya ya. Nah ini data pertama di sini dikatakan we now have 3 distinct cluster of on-chain volume representing key level of capital inflow to the market. 15% of Bitcoin money supply move between 32 to 40k. Jadi ini istilahnya ada grafik yang menunjukkan di mana uang itu aktif bergerak. Istilahnya kalau misalnya ini anggap saja di sekitaran di sini ya. Di mana? Di sini. Nah, ini dia. Ini kalau harga Bitcoin di sekitaran 30.000, di sekitaran 35.000, 30 sampai 40.000, ini money inflow-nya cukup besar gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang tertarik gitu untuk bertransaksi Bitcoin ketika di harga sekitaran 31 sampai 40.000. Itu sekitar 15%. Kemudian 9%-nya ada di sekitaran 45 sampai 51.000. Oke. Sisanya ini 51 sampai 54 itu kosong. Dan baru ada lagi di sekitar 55 sampai 60-an ribu dolar. Bukannya kosong ya, tapi ini sedikit volumenya. Jadi menurut si Will Clemente ini, dengan adanya indikasi seperti ini, maka jika kita break dari 51.000, ini kan yang terakhirnya ya, yang candlenya cukup besar ini, di sekitaran 51.126 ya.
Nah, jika kita mampu break dari situ dan konsolidasi, maka menurut dia dari 52 sampai 54 itu easy peasy lah gitu guys, gampang lah untuk ngelewatin itu. Baru nanti ada perlawanan lagi di sekitar 55.000 gitu menurut dia ya. Oke, jadi itu yang pertama. Kedua, ya ini mungkin udah ditunjukin juga di beberapa video sebelumnya ya. Ini adalah supply shock yang udah saya jelasin juga, mungkin nggak usah dijelasin lagi. Kemudian di sini juga ya supply shock ratio sama sih dengan yang ini sebenarnya kurang lebih. Oke, ini supply shock ratio juga sama lah ya kan. Nah, ini juga stable coin exchange reserve ratio. Jadi dikatakan di sini, here we have another matrix I created a few weeks back. Stablecoin reserve ratio. This represent the amount of stablecoin supply that is on exchange. Jadi garis biru ini guys, ini menunjukkan jumlah stablecoin yang dimasukin lagi ke exchange. Jadi stablecoin juga ada yang ditarik dari exchange ya guys. Jadi kalau ditarik dari exchange ya berarti stablecoinnya di hold. Jadi kalau investor rata-rata pada hold stablecoin, berarti ragu untuk masuk ke market kan. Kalau seperti itu berarti kan harga cenderung turun. Tetapi kalau sebaliknya stablecoin banyak dilempar ke exchange, dimasukin lagi ke exchange, maka berarti kemungkinan besar mereka masukin ke exchange pengen ngebeli kripto ya kan. Nah, jika stablecoinnya semakin banyak di exchange, maka itu biasanya berpengaruh positif terhadap harga kripto. Nah, semenjak tanggal 22 sampai 3 September kita 23-an kita lihat di sini ada spike yang cukup tinggi yang menunjukkan bahwa ada peningkatan yang sangat besar jumlah stablecoin yang sudah dimasukin ke exchange. Jadi para investor besar juga udah mulai siap-siap, mungkin sekarang lagi menunggu Bitcoin untuk mampu stabil di angka sekitar 52-53 baru mereka mulai masuk. Jadi mungkin juga itu yang bisa menyebabkan nanti di sekitar 51.500 sampai 54.000 itu lebih gampang, karena sekarang kita masih tertahan di sekitar 50.000 dan 51 gitu ya. Jadi orang masih ragu gitu, ini beneran mampu break 50 apa kita bakal down lagi gitu kan. Jadi kemungkinan menurut saya kita harus nyampe ke mungkin 52 lah lebih aman ya, 52 minimal atau 53 baru para investor akan lebih yakin gitu untuk masuk lagi. Oke, jadi itu stable coin. Dan di sini juga ada disebutkan last note on accumulation, long term holder are still showing no sign of letting up. They continue to reach new all-time high of BTC in their holding when comparing their holding to adjusted supply. Jadi ini juga salah satu chart yang dulu pernah saya liatin juga ke teman-teman. Jadi ini adalah supply yang dipegang oleh long term holder ya. Jadi sekarang kita lagi menanjak naik. Oke, jadi sekarang para holder jangka panjang itu tidak berhenti-berhenti melakukan akumulasi. Nah, ini juga salah satu chart yang bisa menentukan kita kapan kita harus taking profit kalau kita long term holder ya, atau kita investor jangka panjang. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ketika long term holdernya sekarang udah, kalau misalnya udah mulai melepas nih, tuh teman-teman lihat, walaupun harganya tetap naik ya, tetapi long term holder mulai distribusi, mulai dilepas sedikit sampai nyampenya udah drop di sini, harga anjlok dan kita masuk ke bear market. Di sini juga sama. Oke. Ketika harganya drop, long term holdernya drop gitu ya, kita masuk ke bear market gitu ya. Nah, di sini kita malah sekarang lagi spike up ke atas, so itu juga sebuah indikasi yang positif bahwa para long term holder itu masih belum pengen menjual Bitcoinnya dan masih optimis bahwa kita akan menuju ke all time high berikutnya. Oke. Dan di sini juga ada dibuatin lagi chart supply shock ratio gitu ya. Supply shock ratio. Jadi menurut si Will Clemente ini, setiap kali kita ngelihat supply shock ratio ini, angkanya berada di area hijau ini ya. Teman-teman perhatikan, pertama kali di sini itu harganya selalu naik gila-gilaan tuh. Ini namanya terjadi supply shock gitu ya. Nah, kedua kali ada di sekitaran Januari 2019 gitu ya, dan harganya juga tiba-tiba rally kencang. Oke.
Dan ini sebenarnya menurut saya harusnya udah dari sini harusnya udah naik terus ya. Cuman karena ada event Black Swan yang kemarin soal COVID tiba-tiba kita drop lagi. Tapi itu pun cuma bentar, kita langsung recover dan kita melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, di sini juga sama. Kita ngelihat ada supply shock dan harganya rally tinggi. Sekarang kita sedikit lagi kita nyentuh ke arah hijau ini. Dan kalau udah nyentuh, kemungkinan kita akan juga sama ngelihat rally yang sangat kencang ke atas. Oke? Ya, jadi itu adalah data hari ini yang cukup penting untuk teman-teman ketahui dan semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga menambah mental kalian juga. Terima kasih yang sudah menonton video hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman berkenan, bantu saya like dan juga share. Dan sedikit lagi saya nyampe ke 10.000 subscriber. Terima kasih yang udah subscribe. Kalau yang belum, mohon bantuan subscribe-nya. Sedikit lagi kita nyampe ke 10.000, oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.